Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam pembelajaran matematika di minggu keempat ini. Semoga belajar di masa pandemi tidak menyurutkan niat kita, semangat kita untuk tetap belajar. Dan jangan lupa kita selalu berdoa ya di dalam setiap ibadah kita. Mudah-mudahan pandemi COVID segera berakhir. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang program linier. Di dalam program linier, nanti kita akan belajar tentang nilai optimum, yaitu dengan menggunakan uji titik pojok dan metode garis lidik. Nilai optimum ini yaitu kita menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Yang kita pelajari pada bab ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian program linier. Yang kedua, mengubah bentuk soal verbal menjadi bentuk model matematika. Yang ketiga, menentukan bentuk objektif. Dan yang terakhir, menentukan penyelesaian optimum dari bentuk objektif. Yang pertama, kita belajar ya sejarah tentang program linier. Program linier pada mulanya adalah analisis dari metode masukan dan keluaran atau metode input-output yang dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi bernama W.W. Leontief. Pada tahun 1941, Hitchcock pertama kali mempelajari masalah transportasi dan persoalan yang sama dipelajari oleh Kopman pada tahun 1947. Apa sih program linier itu? Program linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan linier. Di dalam program linier, nanti kita akan menentukan fungsi objektif, yaitu yang nilai fungsi yang dioptimumkan. Kemudian ada juga menentukan fungsi kendala, yaitu batasan-batasan yang terdapat dalam program linier. Jadi dalam program linier nanti ada masalah, kita bahasakan ke dalam model matematika, lalu kita cari fungsi objektif dan fungsi kendalanya, kemudian kita cari solusinya. Nah, sebelumnya untuk memahami cara menyelesaikan program linier, kita harus mengingat dulu tentang materi pertidaksamaan linier dua variabel. Kalian masih ingat cara membuat grafik pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel dan sebuah tanda ketidaksamaan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari atau tidak sama dengan. Sedangkan linier itu tidak mengandung fungsi polinomial, trigonometri, logaritma, atau eksponensial. Bentuk persamaan linier dua variabel nih yang sudah pernah kalian temukan.
waktu belajar dulu di kelas 10, yaitu AX ditambah BY kurang dari C. Atau bentuknya seperti ini, AX ditambah BY lebih dari C. Atau yang ini, AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Atau bentuk yang selanjutnya, AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C, dan AX ditambah BY tidak sama dengan C. Dengan catatan, ABC anggota bilangan real dan AB tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear? Nah, yang pertama gambarlah garis AX tambah BY sama dengan C. Selanjutnya, ambil sembarang titik P, X, Y yang terletak di luar garis. Lalu disubstitusikan persamaannya. Kemudian, jika pertidaksamaan benar, maka daerah yang memuat titik P, X, Y adalah himpunan penyelesaiannya. Jika pertidaksamaannya salah, maka daerah lain yang tidak memuat titik P, X, Y adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti kita mengarsir daerah yang bukan penyelesaian ya. Daerah yang bukan penyelesaian, yang ini nanti kita arsir. Untuk pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan, penyelesaiannya digambarkan dengan garis penuh. Tetapi yang tidak menggunakan sama dengan berupa garis putus-putus. Ibu akan menjelaskan cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Materi ini merupakan materi dasar sebelum kalian belajar program linier. Jadi perhatikan dan simak baik-baik ya. Terima kasih. Iya, tentukan daerah penyelesaian untuk 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 4 untuk X, Y anggota bilangan real. Caranya, kita buat dulu diagram kartesiusnya. Nah, kita cari ya titik potongnya terhadap sumbu X dengan terhadap sumbu Y. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, nilainya sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis dulu ini dalam bentuk persamaan. Nilainya sama dengan 0. 2X ditambah 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4. Berarti nilai X-nya 4 bagi 2, 2. Nah, titik potongnya berarti 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Ini ya. 2,0. Selanjutnya, kita cari titik potongnya terhadap Y. X-nya dinolkan. 2 kali 0, 0 ditambah Y sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4. Jadi titik potongnya X-nya 0, Y-nya 4. Iya, titik potongnya. Kita hubungkan. Lihat, perhatikan, ini ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya berupa garis lurus ya. Nah, nih. Kalau untuk tanda sama kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garis hubungnya ini berupa garis lurus. Kalau kurang dari atau lebih dari, garisnya putus-putus nih ya. Nah, sekarang
sudah membuat garisnya, kita tentukan lagi titik ujinya dengan titik uji. Kita dalam menentukan titik uji tidak boleh terletak di dalam garis. Jadi di luar garis, mau di sebelah kanan garis atau kiri garis boleh. Misalnya ibu ambil titiknya nih di titik O. Ambil titik O. 0,0. Kita masukkan nilainya. Nih. 2x ditambah y kurang dari 4. 2 kali 0, 0 ditambah 0. Apakah 0 itu kurang dari 4? Benar. Berarti di daerah yang ada titiknya, yaitu daerah sebelah sini, itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya ya. Yang daerah penyelesaiannya kita tulis DP, daerah penyelesaian. Yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Ingat, yang diarsir bukan daerah penyelesaian. Contoh yang kedua yaitu menentukan sistem persamaan linier untuk nih ya, ada 4 garis. Caranya, jadi semuanya itu digambarkan dalam satu grafik kartesius. Pertama kita buat dulu gambarnya ya, gambar grafiknya. Untuk yang pertama ini ya, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Kita tarik lagi titik potongnya lagi terhadap sumbu X dan sumbu Y nya. Ingat ya, kalau memotong sumbu X itu Y-nya yang 0, kalau memotong sumbu Y, X-nya yang 0. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Kita abaikan dulu tandanya ini ya, kita ubah jadi sama dengan dulu. Jadi misalnya X-nya 0. 0 ditambah Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 6. Nah, sekarang Y-nya 0, kita tutup huruf Y-nya 0 nilainya. Berarti X ditambah 0 sama dengan 6. Nilai X-nya sama dengan 6. Jadi titik potongnya 0,6 dengan 6,0. Ya.
Ya, ada tanda sama dengannya di bawah, garisnya nyambung ya, garis lurus dan nyambung. Menentukan titik uji, kita ambil titik ujinya. Yang paling gampang digunakan itu yang titik ini, titik 0,0. Kalau kalian menggunakan titik yang lain boleh, asal tidak digaris. Boleh 7,0, 8,0, atau 0,7, 0,8, atau di sini 0,5, 0,4, 0,3 dan seterusnya boleh. Ibu ambil masukkan nilainya di sini. X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. X-nya diganti 5. 5 ditambah Y-nya diganti 0. 5 tambah 0, apakah benar kurang dari atau sama dengan 6? Jawabannya benar. Berarti di daerah yang di bawahnya garis ini, itu daerah penyelesaiannya. Nah, yang salah kita arsir, yang salah di atas. Kita arsir. Kita tulis garisnya ya. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Ini untuk yang pertama. Sekarang kita lihat ketidaksamaan yang kedua. 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 4. Kita tentukan lagi titik potongnya terhadap sumbu X, Y-nya di 0, terhadap sumbu Y, X-nya di 0. Masukkan, ini nilainya 0. 2 kali 0, 0. 0 ditambah Y, itu hasilnya 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Titiknya 0,4. Sekarang Y-nya yang 0. 2 kali berapa supaya hasilnya 4? Jawabannya 2. Nah, titiknya 2,0. 0,4 dengan 2,0. 0,4 di bawahnya 0,6. 2,0 sini ya. Kita buat garis lurus. Sekarang kita tentukan titik ujinya. Titik ujinya di luar garis. Ibu misalnya ibu ambil nih yang di titik nih 0,0, titik O 0,0. Ibu masukkan di sini ya nilainya 2X tambah Y lebih dari atau sama dengan 4. Kita masukkan X-nya ganti 0, 2 kali 0, 0. Y-nya ganti 0. 0 ditambah 0, apakah lebih dari atau sama dengan 4? Jawabannya salah. Berarti yang sebelah sini bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya ada yang di daerah sebelah kanan garis. Yang sebelah yang ada titiknya ini, titik 0,0 itu bukan daerah penyelesaiannya. Kalau bukan, kita arsir. Ini untuk yang kedua. Sekarang kita coba lagi untuk yang X lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 0. Ingat ini sumbu X. Sumbu X. 0 di titik ini ya, 0 di tengah. Nih, 0. 0. Sumbu X di sini 0. Kalau kita menentukan lebih dari 0, batas lebih dari atau sama dengan 0, kita kasih batas dulu di sini. Batas
atasnya. Nah, lebih dari atau sama dengan 0 daerahnya yang positif ya kan? Di sini 1, 2, 3 titiknya dan seterusnya. Di sini negatif. Kalau lebih dari 0 berarti daerahnya sebelah kanan garis, yang di ini. Nah, sebelah kanan itu daerah penyelesaiannya, yang sebelah kiri itu bukan. Kita arsir yang sebelah kiri. Arsiran ini kita gabungkan di sini. Jadi yang ini 0 di sini ya. Nah, kita pindahkan posisinya jadi seperti ini. Jadi numpuk di sini. Yang ini jadi sini. Akses sebelah kiri. Nah, ini ya untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang yang Y-nya. Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Sumbu Y yang ini, sumbu Y yang tegak. Ini sumbu Y. Perbatasan 0 di sini. Ini 0. Ya, kalau di Cartesius kan begini. Kalau Y-nya lebih dari 0 berarti jawabannya yang di atas, yang bawah yang salah nih kan, DP-nya yang di atas nih. Nah, gambar ini kita gabung di yang gambar utama ini tadi ya, di sini. Ini Y-nya lebih dari 0. Nah, kalian lihat ada yang kosong di daerah tengah. Nah, di daerah Setelah menyimak bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, tugas kalian yaitu membuat daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang Ibu berikan ini ya. Jangan lupa mengerjakannya, jangan ditunda-tunda, usahakan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Nah, semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan memberikan pemahaman kepada kita agar cepat mengerti bagaimana menyerap materi ini ya. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.